Kurikulum kerap kali berubah, tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat. Namun, jika kualitas guru meningkat, kualitas pendidikan pasti akan meningkat. Itu kuncinya. Sekolah perlu terus membuka diri terhadap perubahan. Guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Saya Sudaryanto, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, mengajar di kelas 6A SD Negeri Tukangan Yogyakarta. Seorang guru milenial harus mampu mengelaborasi ilmu pengetahuan, keterampilan hidup, dan penguasaan teknologi informasi. Selain seorang guru menguasai teknologi informasi, sekolah juga harus menyediakan fasilitas yang sesuai kebutuhan anak-anak seperti teknologi yang mumpuni. Setelah disediakan fasilitas yang sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman, diharapkan siswa-siswi dapat menggunakan dan memanfaatkan fasilitas dengan baik. Di sini peran seorang guru mengajarkan dan mendidik siswa-siswi supaya dapat menggunakan fasilitas dengan baik dan benar, sehingga tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Mengingat kondisi teknologi yang selalu berubah, diperlukan kemampuan adaptasi yang tinggi agar tidak ketinggalan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, Pak Santo akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Nanti yang dipanggil bilang hadir ya. Airin, Aisyah. Ya, baik, alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir 20 siswa kelas 6A ya. Nah, sebelum belajar kita awali dulu dengan berdoa untuk dimudahkan dalam belajar. Baik, untuk yang memimpin doa hari ini yang penampilannya paling rapi, Mas Wisnu. Ya, Mas Wisnu dipimpin teman-temannya berdoa. Hari ini kalian mulailah untuk membudayakan sikap sopan dan santun. Kita harus membudayakan sikap sopan dan santun agar nanti kehidupan di masyarakat ini terjalin harmonis. Ya, kalau orang tidak sopan, tidak santun, nanti di masyarakat kalian tidak akan apa? Dihormati. Ya. Pagi hari ini kita akan melakukan tepuk profil pelajar Pancasila agar lebih semangat lagi ya. Tepuk profil pelajar Pancasila. SD Negeri Tukangan. Kemarin kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar bilangan. Yang pertama kemarin apa? Mengurutkan bilangan. Ya, terus lebih besar, lebih kecil itu namanya apa? Beliau berkata, wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Ya, jadi belajar itu memang tidak mudah ya. Tapi kalau kita tidak belajar, hidup malah akan lebih apa? Susah. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini yaitu yang pertama dengan menggunakan stik hitung dan diskusi kelompok. Siswa dapat mengucapkan operasi hitung di jumlahan bilangan bulat bernilai ratusan sampai ribuan dengan tepat. Materi kita yaitu pelajaran matematika dengan materi operasi
silakan dibaca teks yang ada di LKPD halaman 2 tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Siapa yang ingin membacakan? Ya, oke. Operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat menjadi penjumlahan yang terbilang lebih mudah. Untuk paragraf 2, siapa yang ingin membacakan? Vigo, ya silakan Vigo. Bilangan bulat terbagi menjadi dua bagian, yakni bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kegiatan berikutnya, coba anak-anak menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi penjumlahan bilangan bulat. Suhu ya, kita bisa menemui operasi bilangan bulat ini pada penerapan suhu ya, suhu dingin di kulkas maupun di gunung ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membuat kelompok untuk berdiskusi ya. Kelompoknya sudah Bapak tentukan. Ya, di sini ada kelompok Pitagoras, Hipatia, Diopantus, Archimedes. Ada yang tahu ini nama-nama apa? Ya, nama tokoh matematika dunia ya. Pitagoras mana? Kelompok Pitagoras. Nah. Terus Hipatia. Nah, setelah kalian membentuk kelompok ya, diharapkan nanti kalian dapat bekerja sama dengan baik ya. Siapa yang ingin nonton video? Caranya harus disimak baik-baik ya, dan tidak boleh apa? Rame ya. Simak video tentang konsep dan penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan belajar contoh dari konsep bilangan bulat. Konsep bilangan bulat dapat dinyatakan dengan berbagai istilah. Menyelam berarti tandanya negatif, ya, karena turun ke bawah. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari tadi ada contohnya apa saja? Suhu dalam kulkas ya, es batu, kemudian menyelam, orang menyelam, terus buang yang jatuh ya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan angkat tangan ya. Nah, berikutnya kita berdiskusi, temukan informasi penerapan bilangan bulat pada pengamatan teks dan video yang telah disajikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan dibuka LKPD-nya ya, didiskusikan. Penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama dalam lemarinya kita sudah berani, saya kasih satu ya. Coba konsentrasi. Nah, berikutnya ya, kita akan berhitung selesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi itu penjumlahan bilangan bulat pada LKPD kalian dengan diskusi kelompok sebelumnya. Kantor akan mendemonstrasikan sebuah alat peraga di sini ya. Ada namanya stick hitung ya, yang berwarna stick hitung yang berwarna merah ya. Di sini ada gelas dengan simbol apa? Positif, dan yang satu negatif. Ya, misalkan 3 ditambah negatif 2 sama dengan berapa? Nah, berarti yang gelas yang positif ini kita masukkan berapa? 3. Ini 3.
Ya, kemudian yang gelas negatif kita masukkan 2. Nah, untuk menghitungnya nanti kita bisa hilangkan jumlah yang ada di masing-masing gelas dengan jumlah yang sama ya. Kita ambil dari gelas yang positif 1 ya, kemudian yang negatif 1 ya, sampai salah satu gelas ada yang habis. Nah, kita mulai dari yang gelas positif, kita ambil 1, negatif 1 ya, terus yang positif 1 lagi diambil, yang negatif 1 lagi. Nah, kira-kira ada yang sudah habis gelasnya? Gelas yang mana? Negatif. Sisanya di mana? Berapa? 1. Berarti 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Kelompok mana ya? Sini. Oh, yang paling sedikit. Ya, ayo berarti yang angkat-angkat. Yang 1A ya, hasil diskusinya negatif 5. Ada yang sama? Ada yang sama? Oke. Ada bonus ya, silakan dikumpulkan. Kita beras ya. Ya, apa kesimpulannya? Oke, kalau penjumlahan bilangan positif ditambah negatif, hasilnya belum tentu positif atau negatif, tergantung apa? Ya, tergantung bilangan depannya. Jadi silakan diisi lembar refleksi yang sudah Pak bagikan. Berikutnya kita sudah sampai di quiz time ya. Seperti biasa program budget kalian untuk kegiatan evaluasi pengetahuan menggunakan quizzes ya. Yang lain 81 pasukan 50. Nah, silakan dikerjakan dengan quiz ya. Ya, nanti kelompok Pitagoras ya yang mendapatkan 1 ya, silakan nanti bisa dibagi dengan teman-temannya. Baik, sebelum Pak